Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan awal mula skenario Irjen Verdi Sambo dalam merancang pembunuhan terhadap Brigadir J. Diungkapkan Kapolri skenario Sambo diketahui dari pengakuan Baradae setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Sebelumnya, Baradae mengaku Brigadir J tewas karena ada baku tembak dengannya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3. Namun Baradae mengubah keterangan awalnya setelah 2 hari ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Baradae lantas membeberkan pengakuan soal kejadian yang sebenarnya. Terkait kejadian, Kapolri menerangkan mulanya ia mendapatkan laporan dari tim sus soal penembakan dari pengakuan Baradae. Dikatakan Baradae mengaku melihat Brigadir J terkapar dan bersimbah darah. Lantas Irjen Sambo yang berdiri di depan dan memegang senjata kemudian menyerahkannya kepada Baradae. Merespons pengakuan Baradae itu, Kapolri mengaku kemudian memanggil Baradae. Di hadapan Kapolri, Baradae mengaku dirinya sempat dijanjikan Sambo, yakni pengusutan kasus kematian Brigadir J bakal dihentikan. Oleh karenanya, Baradae akhirnya menuruti skenario atasannya. Kendati begitu, penyidik tim sus tetap menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kasus ini. Akhirnya Baradae bertekad bulat memutuskan mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Baradae pun lantas meminta disiapkan pengacara baru dan tak mau bertemu dengan Sambo. Dijelaskan Kapolri, Baradae membeberkan kejadian sebenarnya melalui tulisan tangan. Dari keterangan tersebut terpapar jelas soal hari-hari menjelang penembakan hingga detik-detik eksekusi Brigadir J di rumah dinas Sambo. Dari keterangan itu pula, Kapolri meminta salah satu anggota tim khusus atau tim sus Polri, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Kadif TIK, Irjen Slamet Uliandi untuk menjemput Sambo. Awalnya Sambo tak mengakui perbuatannya yang diungkapkan oleh Baradae. Meski begitu, tim sus tetap membawa Sambo ke Makobrimob Polri di Kelapa II, Depok, Jawa Barat pada Sabtu 6 Agustus lalu. Selain itu, Kapolri juga menerangkan melalui keterangan Baradae tersebut, tim sus menetapkan Bribka RR dan KM sebagai tersangka. Akhirnya mereka mengakui perbuatannya dan membeberkan peristiwa yang sebenarnya. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.